Dharma Butik Roastery-nya itu sebetulnya baru dipakai namanya ya, dipakai mulai tahun 2018 saya kira itu, barusan. Sebelumnya waktu kakek saya mendirikan, itu namanya adalah Margorejo. Margorejo artinya adalah jalan kemakmuran atau jalan yang menuju kemakmuran. Nah ininya, pelatnya ini baru. Ya, pada tahun 1915, karena kebetulan juga bertepatan dengan baru masuknya kopi Robusta ke Indonesia. Perjalanan kopi Robusta di Indonesia diawali pada tahun 1900-an yang dibawa oleh bangsa kolonial. Tanaman kopi Robusta cocok tumbuh di tanah Indonesia yang tropis. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara penghasil kopi Robusta terbesar di dunia. Beliau ada ide untuk mencoba keberuntungannya dalam pengolahan kopi Robusta itu. Nah, itu berhasil. Setelah hasilnya lumayan dan berkembang terus, beliau pulang kembali ke rumah ke Semarang dan meneruskan usahanya itu masih dengan nama Margorejo di Semarang. Jadi juga orang-orang Belanda yang beli kopi sama kami, antara lain juga tentunya kalangan pemerintah, instansi-instansi Belanda pada waktu itu. Maka beliau itu mencoba untuk ekspor. Nah, ekspornya itu juga berhasil. Sehingga beliau sampai membeli dan menyediakan mesin-mesin besar untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Usia pembeli di sini hampir seimbang ya, antara 40 tahun ke atas sama 40 tahun ke bawah itu Arabica Robusta itu cukup diminati. Anak-anak muda itu sekarang sudah mulai suka mengulik kopi, mengulik alat-alat kopi, terus mengulik rasa-rasa kopi. Nah, itu membuat permintaan kopi sekarang sangat besar sekali. Kita selalu menyarankan customer untuk membeli kopi dalam bentuk whole bean, tidak dalam bentuk bubuk. Karena kalau udah dalam bentuk bubuk itu kan proses oksidasi berjalan cepat. 8 jam itu sudah mengalami penurunan aroma sama rasa. Pada waktu mengambil alih usaha ini dari ayah tahun 75, itu kopi sebetulnya sedang down. Mana lagi juga ada persaingan dari kopi saset. Keadaan berubah setelah ada film filosofi kopi. Sekarang ini kopi bukan lagi sekedar barang konsumsi, tetapi juga merupakan suatu bagian dari lifestyle. Kalau dulu orang minum kopi untuk diminum sendiri, sekarang kopi adalah, kalau saya sebut istilah saya itu penyambung silaturahmi. Kopi tidak biasa sekarang diminum sendirian, tetapi ngajak-ngajak teman kalau kita minum kopi. Yang sekarang kami tawarkan itu adalah kopi dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, kemudian dari Bali sampai di Toraja. Kalau saya bilang coffee is an art without end, never ending art gitu. Jadi kopi itu adalah suatu seni yang tak berkesudahan. Selalu ada saja yang bisa kita lakukan dengan kopi, misalnya cara menyeduh, cara menyangrai, walaupun dengan alat-alat yang apa adanya, tetapi caranya bisa lain. Dan itu juga sudah menimbulkan rasa lain pada kopinya. Kopi ini sudah menjadi lifestyle yang tidak berkesudahan juga, sesuai dengan seninya tadi itu. Karena jika kopi ini berjalan kan dalam setiap cangkir yang kita sajikan itu kan ada banyak proses industri yang berjalan ya. Alat-alatnya,
pembuatan alat-alatnya, terus kemudian di kopinya sendiri, banyak hal, air, ya semua industri itu akan berjalan di situ. Nah, makanya ya harapan saya bisa menghidupi kopi dan hidup dengan kopi.